Masuk, ano? Share screen-nya, pilih yang ini aja, Pak. Pilih yang PowerPoint-nya terbuka, Pak. Bentar. Ada, Pak? Saya lagi browser lagi, dia minta. Oke, yang mana ini? Pilih Share yang screen lagi ya. penampakan PowerPoint, Pak. Oke. Nampak? Nampak, no? Oke, Pak. Oke, lanjut ya. Tadi first source, sumber yang awal, sumber pertama atau sumber original. Second source. Second source itu sumber yang melalui perantara. Bisa dari mana sumber opportunity bisnis tadi? Bisa jadi data yang reliable, data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan kemudian available referensi rujuk-rujukan yang memang banyak tersedia. Yang ketiga bisa dengan mass media atau media elektronik. Atau juga dengan sumber-sumber yang relatif. Relatif. Nah, kita coba merekrut customer apa sih yang dibutuhkan. Kita memperhatikan kebutuhan konsumen dan keinginan, need and want customer. And want. Ibu Bapak coba respon apa yang membedakan need and wants. Ayo, hari ini siapa yang hadir? Apa beda need and want-nya? Ibu Lili? Siap hadir. Ya, apa beda need and want itu? Mas. Pak Rifai? Siapa? Ibu Yusma, ada yang bisa bantu? Ya Pak, sinyal tak bagus. Tak bagus ini, jelas sekali nampak. Pak Rinto? Halo Pak Husen? Mana ini? Apa beda? Ya. Tanyanya dulu. Ya, apa bedanya antara customer need dan customer wants? Membutuhkan dengan yang menginginkan. Ya, apa bedanya? Apa contohnya? Customer one apa? Customer apa tadi ya? Ya, customer. Customer one. Saya One. Pak Arthur. Apa itu? Iya, Saya siapa tuh? Zumratun. Oke, apa Ibu? Perbedaan customer need dan want ya. Kalau customer Ya. need berarti berdasarkan keinginan, kebutuhan. Artinya tentu dia melihat apa yang menjadi kebutuhannya. Sesuatu yang dibutuhkan belum tentu itu yang diinginkan. Nah, sementara yang keinginan itu, apa yang diinginkan belum tentu itu juga yang menjadi kebutuhan. Seperti itu. Bisa berikan contoh? Seperti apa customer need itu? Apa ya kira-kira? Kita lihat dari orang lah ya. Apa ya kira-kira? Apa itu? Penjual masker. Ini misalnya perusahaan saat ini kan banyak para pekerja yang di PHK karena kondisi COVID ini. Maka sementara dengan adanya seperti ini kan kebutuhan pelanggan atau kebutuhan masyarakat itu saat ini adalah seperti wastafel buatan, karena kita kan dituntut untuk harus cuci tangan kan begitu. Jadi mereka dengan sendirinya pihak mengupayakan untuk memproduksi itu, padahal itu sebenarnya bukan keinginan tadinya kan, tapi karena itu suatu kebutuhan mau tidak mau itu diciptakan begitu. Maaf Pak Dok, disempurnakan. Bagaimana Pak Abdullah? Pak I, bagaimana? Komentari. Gimana? Coba.
kebutuhan itu lebih mendasar. Di atas kebutuhan itu keinginan, benar sekali. Kalau kita artikan dalam teori kebutuhan, misalnya kita ambil teori kebutuhan dari Maslow, yang harus kita penuhi need dulu. Hal-hal yang sifatnya mendasar dulu. Hal-hal sifatnya mendasar, apa itu? Biasanya terkait sandang, pangan, papan. Tapi benar kata Pak Zumraten tadi bahwa sekarang ada bisa jadi posisinya yang dulu hanya menjadi kebutuhan. Dulu kita nggak begitu penting menganggap itu, belum nggak begitu terkait langsung. Tapi karena itu situasional, maka menjadi skalanya kebutuhan. Katanya, makanya primer, kebutuhan itu primernya. Sekundernya itu atau tersier merupakan buahnya. Nah, masalahnya kita harus membedakan di mana kebutuhan dari bisnis tersebut sehingga bisa kita mencari peluang, di klasifikasi mana keinginannya. Nah, bagi entrepreneur, bagi entrepreneur, para pengusaha has be sensitive. Nyatanya bagi pengusaha sangat penting sekali dia mengkategorikan posisi produk tersebut. Apakah bagi konsumen menganggapnya sebagai need atau sebagai wants? Tadi yang Ibu sebutkan tadi, mungkin 2 bulan yang lalu itu masih kebutuhan, masih keinginan, Tapi sekarang beberapa bisnis itu menjadi peluang kebutuhan. Nah, makanya an entrepreneur has be too sensitive katanya. Sangat sensitif para pengusaha itu dalam hal mengidentifikasi, mengklasifikasi apa yang menjadi kelompok kebutuhan dan kelompok keinginan. Jadi itu dulu. Nah, pada situasional itu peringkatnya akan kita pindahkan, yang keinginan yang dulu bisa jadi kebutuhan. Artinya kalau memang dia merupakan kebutuhan konsumen, seharusnya scoring untuk opportunity bisnis lebih tinggi daripada wants-nya. Kita akan melaksanakan bisnis. Yang mana yang kita mulai? Bisnis customer dulu, apa customer one dulu yang menjadi prioritas? Tentunya customer need dulu kan? Nah, jadi seperti itu. Yang kedua, apa yang membedakannya bahwa kebutuhan dan keinginan kita klasifikasi karena sangat terkait sekali dengan basic in life, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tersebut. Kebutuhan, makanya bisnis yang banyak berkembang adalah bisnis yang terkait dengan basic in life. Misalnya kebutuhan dari bisnis terkait dengan sembako, bisnis terkait dengan kebutuhan pakaian, perumahan, seperti itu. Lebih banyak daripada bisnis-bisnis yang terkait dengan tersier. Kedua, yang ketiga, want something, keinginan. Apa itu keinginan? Keinginan adalah segala sesuatu, something that is more than a basic need. Jadi Ibu Zumraten tadi menjelaskan, apapun yang di luar kebutuhan dasar, maka kita kelompokkan sebagai customer wants. Itu bedanya. Kita ulangi, customer need dan customer want adalah, customer need adalah is a need something basic in life. Sesuatu yang memang dibutuhkan dalam menjadi kebutuhan dasar. Baik itu pangan, sembako, atau pakaian, perumahan, bahkan sekarang kesehatan. Kesehatan tambah ya. Apa itu want? Customer want adalah sesuatu yang di luar itu. That is more than a basic need. Yang nilainya lebih dari basic need. Apa itu? Misalnya kebutuhan akan di luar kebutuhan dasar tersebut. Misalnya apa nih? Rekreasi, misalnya apa lagi? Misalnya kebutuhan produk-produk mewah. Nah, itu di luar kebutuhan dasar. Oke. Nah, kemudian opportunity ini biasanya only require katanya. Hanya kita peroleh dengan cara baru, new to make, inovasi. Kita bisa membuat cara baru dengan cara membuat inovasi.
inovasi. Bisa kita melakukan entrepreneur apabila kita melakukan sentuhan inovasi. Inovasi apa yang menjadi dasar? Inovasi ini bisa kita lakukan apabila startnya based on available information. Kita bisa melakukan inovasi kalau kita ingin berentrepreneur, maka kita harus melakukan beberapa inovasi. Produk itu. Inovasi bisa melalui available information. Informasi yang available, informasi yang bisa kita peroleh. Tersedia informasi tersebut. Nah, kalau itu kita lakukan, informasi yang tersedia akibat dari inovasi tersebut, inilah yang disebut namely belief atau yang disebut kepercayaan. Keyakinan kita akan suatu tersebut. Jadi, keyakinan kita adalah sesuatu yang memang kita ciptakan berdasarkan informasi. Apa itu? About how to use resource. Percayaan kita, keyakinan kita tentang segala sesuatu, bagaimana menggunakan sumber-sumber, bagaimana menggunakan sumber-sumber yang mungkin bisa kita gunakan secara efisien. Nah, itu kita dapatkan Eisnerian, itu teori. Teori Eisner, saya ulangi, bahwa dia mengatakan entrepreneur opportunity adalah dengan cara menciptakan sesuatu yang baru untuk inovasi yang didasarkan informasi yang available layak, informasi layak yang disebut sebagai kepercayaan. Tentang bagaimana menggunakan sumber-sumber yang secara memungkinkan efek efisien yang seefisien mungkin. Jadi, apa kata Keynes ini? Kita memang yakin membuat suatu inovasi, tapi dengan cara menciptakan didasarkan pada sumber yang kita manfaatkan seefisien mungkin. Itu teori ya. Teori kita rujuk. Nah, kemudian setelah dari informasi, apa berikutnya? Kita butuh experience. Untuk menjadi entrepreneur, kita perlu experience. Kita perlu pengalaman. Pengalaman yang tidak ketika berulang. Terutama dikelaskan banyak pebisnis. Tidak ketika itu dia menjadi sukses. Tapi experience, continuous experience katanya. Lalu kita terjadikan apa yang kategori experience itu? Experience kita butuhkan karena an experience bahwa perilaku apa yang dijalankan oleh seorang pengusaha, entrepreneur dalam suatu bisnis that suit his experience in the profession. Biasanya terkait dengan pengalaman-pengalaman dalam profesi dia. Makanya ada banyak pepatah kita memulai suatu bisnis dari hal profesi kita. Dari hal yang kita kerja gitu. Bisa kita melakukan, cuman risikonya lebih tinggi. Kedua, the intelligence, pengetahuan, intelijensi kita dalam menemukan peluang dari fast experience, bisa kita menemukan mendapatkan pengalaman yang secara cepat. Kalau ini tadi secara berulang ya, secara tepat. Dengan cara can be a way to gain success business. Caranya kita mengambil lah kalau bahasa kita, mengambil keuntungan dari kesuksesan dalam suatu bisnis. Nah, itu yang disebut experience. Kemudian di samping experience inilah cikal bakal pengetahuan entrepreneur. Cikal bakal nuri insting seorang entrepreneur. Nah, tadi bercontoh dari kasus Abdul tadi, bahwa dia punya experience yang dibangun dari talent dia, experience dari sekitar keluarga dia. Kemudian dia melengkapi dengan knowledge. Knowledge apa? Knowledge in business. Nah, inilah yang kita lakukan, teman-teman. Jangan khawatir dapat pengetahuan di manajemen Sabengkinang ini. Dia punya entrepreneur, akan lebih lengkap lagi kalau dia punya knowledge. Knowledge tentang apa? Knowledge tentang entrepreneur. Nah, bagaimana dia memanage finansialnya? Bagaimana dia memanage resources, human resources-nya, sumber daya manusia? Bagaimana dia memanage marketing dia, marketing management? Nah, itu kita gabungkan antara
experience dan knowledge, atau entrepreneur dan manajemen. Nah, kemampuan itu yang harus kita asah. Nah, bagi tata negara kita mengatur tersebut untuk menjaga badan-badan usahanya. Beberapa negara mengelola negaranya itu tidak murni dengan manajemen pemerintahan, tidak, tapi juga mengelola dengan dengan pengetahuan naluri bisnis. Nah, berikutnya kita butuhkan skill. Apa itu skill? Skill ini sesuatu yang sangat penting sehingga menyangkut tadi profesional bidang usaha kita, kemampuan kita. Entrepreneur akan berisiko apabila tidak didukung oleh skill. Nah, masalahnya skill itu tidak harus kita entrepreneur yang mengakui. Ibu bapak punya kemampuan misalnya tidak harus dia ahli di bidang tersebut. Makanya kita harus sadar sekali kemampuan kita. Ada tiga tipe tipe kategori manusia. Yang pertama, kemampuannya ada yang orang memang technical skill. Dia punya kemampuan teknis. Dia tidak bisa mengonsep sesuatu, dia memanage sesuatu. Tapi kalau disuruh mengerjakan sesuatu, dia akan lebih bagus. Kita bukan tataran itu. Misalnya orang kita suruh mengerjakan sesuatu, membuat, mengukir sesuatu, menciptakan sesuatu, dia technical skill. Ada orang yang tipenya conceptual skill. Dia tidak punya kemampuan teknis, tapi mengonsep, merancang. Ada yang tidak punya kemampuan teknis, tidak pandai mengonsep, tapi dia punya kemampuan human. Maka disebut managerial skill. Jadi keahlian orang itu technical skill, concept skill, dan managerial skill. Nah, kita harapkan kalau kita punya kemampuan managerial, kita pandai merancang sesuatu. Tidak harus kita ahli sampai mengukir sesuatu, mengukir sesuatu. Kita kan punya kemampuan human skill. Nah, tempatkan diri kita dengan pengetahuan di masa sejarah bidang ini, kita punya ilmu manajemen tersebut. Sehingga kita bisa memanage orang yang punya kemampuan konsep skill, kita bisa memanage orang yang punya kemampuan technical skill. Nah, kemudian apa berikutnya? Kemampuan yang paling penting lagi dalam entrepreneur adalah financial ability. Kemampuan finansial. Kemampuan keuangan. Kenapa demikian? Pertama, bahwa bisnis must be parallel with financial ability. Bahwa suatu biasanya linear, paralel, sejalan dengan kemampuan keuangan. Semakin besar kemampuan keuangan seorang entrepreneur, maka peluang bisnis, opportunity bisnis yang bisa dilakukan akan semakin tinggi. Kita juga mungkin ada ide-ide kita, peluang-peluang bisa kita baca, cuman kita tidak punya kemampuan finansial. Makanya kata orang yang kaya semakin kaya, miskin ya sebenar. Artinya bisnis miskin dengan modal terbatas ya sebatas seperti itu peluang yang bisa dimanfaatkan. Tapi bisnis yang kaya dengan aset yang lebih besar, maka kemampuan dia memanfaatkan opportunity semakin tinggi. Maka kalimatnya bisnis must be parallel. Bahwa bisnis harus paralel dengan financial ability, dengan kemampuan finansial. Oke, pertama. Yang kedua, kapital. Kapital ini modal. Capital is most basic aspect. Bahwa kita sadari di luar kemampuan kita membaca bisnis, maka modal merupakan hal yang most is basic aspect. Merupakan hal yang mostly, merupakan hal yang sangat penting. Modal merupakan hal yang penting to think about supaya kita mampu memikirkan atau membuka suatu bisnis. Karena itu ya gimana Pak, saya nggak ada modal katanya. Dua. Tadi yang pertama financial ability. Kedua kapital. Yang ketiga start a small business with entrepreneur existing capital. Bahwa mulai suatu bisnis yang kecil bisa dengan keberadaan dari kemampuan keuangan kita. Artinya bahwa kata kuncinya start. Memulai sesuatu tidak harus dari bisnis yang
besar. Dari mulailah bisnis yang kecil. Banyak sekali contoh-contoh dimulai dari bisnis-bisnis kecil berkembang di bisnis yang besar. Nah, jadi jangan kita remeh. Bahkan beberapa negara dengan pola diversifikasi mempertahankan bisnis besar, dia menciptakan bisnis-bisnis kecil bahkan. Gitu. Terbalik sekarang, karena orang tidak ada sesuatu yang terus eksis bisnis yang besar. Nah, untuk mempertahankan produk lifecycle dia menciptakan bisnis-bisnis kecil untuk menopangnya. Gitu. Itu kita yakin sekali akan mengalami siklus produk. Daur siklus hidup itu produk itu perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan dan penurunan. Nah, sebelum dia penurunan, dia menciptakan bisnis kecil menunjangnya. Nah, kalau kita ciptakan bisnis kecil dulu, tangga-tangganya untuk lompatan kita ke bisnis yang besar. Itu maksud kalimat ini. Ketika memulai suatu starting business. Yang keempat, growing business will help the entrepreneur in secure financial forency. Bahwa perkembangan suatu bisnis bisa membantu seorang entrepreneur dalam secure financial, dalam mengamankan keuangan untuk ekspansi, diversifikasi, merger, untuk take over. Artinya adalah bagaimana growing bisnisnya. Kita harus tahu sisi pertumbuhan bisnis. Sisi pertumbuhan bisnis tadi terkait dengan lain tadi ya. Itu maksudnya rendah dulu pertumbuhan, kedewasaan, kemapanan, stagnan, konstan, baru penurunan. Atau kita kelompokkan fase increasing dan fase decreasing. Apa itu fase increasing bisnis? Fase mulai dia perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, stagnan. Pasti ada bisnis akan stagnan. Sehebat-hebat pun bisnis akan stagnan. Nah, nanti siap-siaplah dia akan mengalami decreasing, penurunan. Sebelum decreasing, banyak pebisnis menciptakan bisnis-bisnis dari small bisnisnya tadi. Oke, kita simpulkan di chapter ini bahwa financial ability, kemampuan keuangan, kapital, starting business, dan growing business. Itulah yang terkait dengan financial ability. Nah, berikutnya setelah financial ability, kita kemampuan apa yang kita perlukan dalam entrepreneur? Networking. Jadi satu kata, jaringan, jejaring. Kemampuan kita membangun kerjasama kita. Nah, kita harapkan itulah beda kelas sains dan kelas MM. Kalau kelas sains banyak sekali orang sains, orang guru, orang-orang yang memang pekerja. Tapi biasanya kelas MM sepatutnya adalah seorang entrepreneur. Nah, biasanya keberhasilan di kelas MM ini terjadi suatu bisnis. Saya mengajar di suatu kelas internasional, kelas di BINUS, itu hanya S1 saja. Apabila dia dapat mata kuliah entrepreneur, maka tugasnya adalah menciptakan bisnis. Mulai dia merancang bisnis, menciptakan bisnisnya. Jadi bayangkan satu kelas itu 30 orang, 10-nya adalah pebisnis. Masa tidak tercipta peluang bisnis yang baru di antara kalian? Nah, itu artinya kita bisa memanfaatkan networking ability, kemampuan network, kemampuan kita membangun jejaring. Bangunlah jejaring dari teman sekelas itu. Ada yang bisnisnya A, ada bisa B, ada bisa C, itu pasti menukar. Nah, selama kita kuliah ini, 2 tahun ini, sangat tidak mungkin tidak tercipta jejaring minimal sesama kita. Manfaatkan itu. Nah, kenapa? Entrepreneur need to know how, bahwa orang pengusaha membutuhkan pengetahuan bagaimana to reduce unnecessary produce. Dan katanya born early in the business. Pengetahuan bagaimana mengurangi hal-hal yang tidak penting, tidak efisien, produk-produk yang tidak efisien. Gitu. Nah, dengan cara tadi jejaring tadi. Yang kedua, seharusnya should be mindful. Seharusnya kita punya pengetahuan penuh. Semakin lengkap pengetahuan kita, mindful kita akan semakin lengkap dengan networking tersebut.
Itu kebutuhan networking ability. Yang menarik juga bahwa bisnis sekarang sangat ditunjang adalah kemampuan kita memanfaatkan mass media dan elektronik media. Apa itu media cetak sangat membangun. Apalagi dari sekarang banyak sekali e-commerce. Gitu. Yang paling trendy sekarang adalah bukan marketing media, bukan marketing mass media, bukan marketing konvensional, tapi marketing digital. Nah, itu kata kunci. Banyak sekali sekarang bisnis didukung oleh marketing digital. Saya ulangi, marketing digital. Orang melaksanakan marketing tidak berbasis data, tidak berbasis konvensional, tapi berbasis digital. Ibu bapak, siapapun pebisnis yang melaksanakan bisnis, upayakan memanfaatkan digital. Nah, yang kita lakukan ini juga adalah peluang kita perkuliahan dengan digital, maka marketing MM nanti marketing digital. Kita bisa memasarkan produk-produk kita dengan digital. Gitu. Sehingga apa yang terjadi? Cost efisien. Kemudian time efisien. Bukan hanya waktu juga. Oke. Coba kalau gitu kita membandingkan antara opportunity dan entrepreneur tadi. Nah, ada 5 hal yang terkait dengan opportunity. Apa beda opportunity dan entrepreneur tadi? Equilibrate biasanya terkait dengan keseimbangan. Kedua, bagaimana require new information. Biasanya kalau entrepreneur itu informasi bisa mendapat informasi baru. Kemudian sebaliknya, does not require new information. Kemudian kalau entrepreneur itu very inovatif, sangat inovasi sekali yang dilakukan. Kemudian apa yang dilakukan kalau entrepreneur itu sering melakukan sesuatu, sedangkan tadi business opportunity jarang gitu ya. Ini jarang, ini punya full kreasi, penuh dengan kreasi. Ini kreasinya limit to discovery, sangat terbatas. Oke, kita lewati kompetisi. Nah, ini saya perlu menyampaikan, kita sederhanakan bahwa strategi entrepreneur dikenal dengan 5W 1H. W and 1H. 1, apa itu? W yang pertama, what? Apa yang menjadi keputusan kita dalam yang kita lakukan dalam untuk entrepreneur. Yang kedua, why? Kenapa kita harus bukan itu? Siapa menjadi objektif kita, tarik-tarik kita? Kapan kita mulai? Apakah situasi pandemi ini peluang yang bagus? Where? Di mana? Di mana seharusnya posisi kita melaksanakan entrepreneur? Yang terakhir, how? Gimana pelaksanaannya? Itulah strategi kita terkait dengan 6 pertanyaan ini. What? Why? Who? When? Where? Dan how? Nah, 5 hal ini kita tanyakan sehingga kita simpulkan. Dapat jawaban baru kita action untuk entrepreneur. Kemudian, menurut teori Mintzberg, bahwa entrepreneur harus dilakukan dengan 5P, kata. Laksanakan dulu planning, perencanaan. Buat pola-pola tadi. Pola-pola kategori tadi. Posisikan di mana posisinya. Kemudian apa yang menjadi perspektifnya. Kemudian adakan playing. Kita coba mensimulasi peluang-peluang, keuntungan atau kerugian yang akan terjadi. Nah, ini yang kita maksudkan tadi. Ini yang disebut sebagai cycle of life. Cycle of life ini kita membaca posisi cycle of life ini bahwa entrepreneur kita tadi akan mengalami siklus alami. Siklus alami dari proses perkenalan itu kita melakukan riset dulu sebelum entrepreneur.
publikasi, kita coba melakukan publikasi, membuat prototipe, uji-uji barang menjadi sampling kita. Kemudian paten, kalau memang satu produk kita buat paten, kalau memang produk itu sangat unik. Kemudian berikutnya melaksanakan bisnis plan, perencanaan bisnis. Dan nanti saya ingin sesi tertentu, pertemuan ketiga minimal ketiga atau keempat, kita akan mensimulasi bisnis plan. Kemudian baru kita setelah bisnis plan oke, layak, baru kita produksi, baru kita memproduksi, baik itu good atau service. Nah, inilah siklus life cycle dari entrepreneur dari level kedewasaan, level of maturity sini, terus ke level decreasing, penurunan. Ini kita bagi menjadi 3 kelompok, increasing, meningkat, konstan, dan decreasing. Nah, pada saat kita decreasing ini kita butuh inovasi dan riset. Itu misalnya hasil inovasi kita, produk itu kita harus inovasi supaya customer tidak jenuh. Melalui riset-riset apa yang dibutuhkan, bahkan apa yang diinginkan dari konsumen baru atau konsumen potensial. Oke. Kemudian ini yang kita maksud tadi, marketing digital. Sekarang eranya kita masuk di sini. Era kita sekarang bukan entrepreneur saja, tapi technopreneurs. Saya malah sepakat kalau kita banyak mengarah berbasis sistem informasi, mata kuliah ini tidak lagi entrepreneur, tapi technopreneur. Kita membahas teknologi yang bisa kita kembangkan, yang dikombinasi intra atau entrepreneur. Jadi, di mana kebutuhan teknologi trainer adalah irisan kombinasi antara kebutuhan teknologi dan kebutuhan intra dan entrepreneur. Maka disebut technopreneur. Technopreneur itu teknologi preneurship. Nah, terakhir, bagaimana bahan di teknologi can change dan apa manfaat dengan perubahan teknologi? Change the structure, kan? Berubah struktur industri yang menghasilkan produk atau market atau struktur pasarnya. Secara sendiri kita akan membahas struktur pasar nanti. Jadi struktur industri itu struktur industri itu yang meng-create, yang menciptakan sesuatu. Hasilnya adalah produk. Maka di situ misalnya ada HS atau harga pokok produk. Ini bagi struktur industri. Nah, namanya HPP, harga pokok harga pokok produksi, harga pokok perdagangan. Kalau dia trading, gitu. Ada produksi dan trading. Produksi itu industri, trading itu untuk market. Sama HPP, kebetulan singkatannya sama. Ada pokok perdagangan. Tapi kita ilustrasikan kalau harga pokok perdagangan apabila sektor bisnis kita in trading, in market. Kalau produksi, nah kita lakukan itu struktur itu kita rubah melalui last teknologi. Use the last teknologi, memanfaatkan teknologi yang yang terkini. Gitu. Kedua, give the opportunity to involve business product and service, bahwa pengusaha untuk berpeluang, memberi pengusaha peluang to innovate. Pastinya entrepreneur harus memberikan peluang dalam membuat inovasi, baik itu produk, barang, atau inovasi jasa. Nah, kemudian terakhir, dan establish a network. Kita coba mengobservasi dan melihat keberadaan dari tadi. Yang kita lakukan adalah observasi ini kita lakukan tujuannya adalah create a network, membuat jejaring network, baik itu new network
atau development, kita mengembangkan jaring kita. Atau memang yang belum ada jejaring, kita bangun jejaring melalui observasi ini. Place and work is a source of inovasi idea. Dari mana sumbernya? Yang bisa bersumber dari ide-ide yang inovatif. Ibu Bapak kalian, demikian teori tentang entrepreneur, subkajian kita tentang apa tadi? Community business. Nanti selanjutnya, insya Allah selanjutnya secara mendalam kita akan kaji tentang business opportunity, baik itu stepnya, screening proses atau way scanning informasi. Sudah menyiapkan bahan-bahan ini, teman untuk next meeting ya. Apa itu cara mengoleksi informasi tersebut. Host, halo host. Halo. Ya, Pak. Ya, saya pikir ini cukup ya. Tinggal 1 menit lagi, Pak. Oke. Ada yang ingin memanfaatkan diskusi? Ditutup aja, Jadi, Pak. Kita closing bahwa kita coba mengkomparasi, mendefinisikan, melihat langkah-langkah bahkan strategi yang perlu dilakukan oleh entrepreneur dan business opportunity. Di entrepreneur terkait dengan peluang. Setiap entrepreneur dengan peluang bisnis. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita cukupkan materi kita. Nanti kita akan untuk mengefektifkan perkuliahan diwajibkan tapi dengan tugas. Saya harap nanti tugasnya mandiri ya. Mandiri saja, nanti teknisnya disediakan dulu. Karena memang RTOL ini harus dilengkapi tugas.